Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali di Devotion. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Izinkan saya untuk share firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya secara pribadi dan harapannya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan judul Devotion hari ini adalah pertumbuhan sejati. Dalam mengikut Yesus, bukan hanya status kita menjadi anak Tuhan dan punya tiket ke surga, tapi tentang perubahan hidup setiap hari, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang artinya kita sebagai orang percaya, kita perlu bertumbuh setiap hari selama kita hidup. Kita bisa lihat contoh perjalanan hidup Paulus. Bagaimana ia mengikut Yesus. Perubahan hidup dari Saulus menjadi Paulus. Dan kita bisa lihat buahnya ya. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis olehnya. Mari kita buka dalam Kolose 2 ayat 6-7a. Paulus menulis, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia." Dalam terjemahan Amplified Bible lebih jelas dikatakan, "Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with Him, reflecting His character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin." Jadi ayat ini tuh menegaskan bahwa setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, seharusnya kita bersatu dengan Dia dengan mencerminkan karakternya dalam segala hal yang kita lakukan dan katakan, dan menjalani kehidupan ini dengan memimpin orang lain menjauh dari dosa. Untuk mencerminkan karakternya dalam segala apapun yang kita lakukan, itu butuh proses, tidak instan. Kita perlu terus belajar untuk bertumbuh ke arah Dia dalam semua aspek hidup kita. Dalam mengelola perkataan, berperilaku, semua itu butuh proses. Mungkin terkadang ada sesuatu yang gak nyaman, ya, karena ada sesuatu yang harus kita lepaskan, kita tinggalkan, atau dibersihkan. Maybe itu kebiasaan buruk kita, kesenangan pribadi kita, atau hal-hal lainnya yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Sebagai ilustrasi, seperti seorang murid yang baru masuk sekolah, nggak langsung menjadi lulus ya. Ia perlu menjadi atau belajar terus-menerus, bahkan melewati setiap kegagalan yang ada di exam. Begitu pula kita sebagai orang percaya. Percaya Yesus itu adalah langkah awal. Tapi bertumbuh setiap hari adalah perjalanan seumur hidup. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari adalah salah satu bentuk proses pertumbuhan yang kita lakukan dengan sengaja, walaupun gak nyaman. Nah, kita coba lihat detail story Paulus saat bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika ia berada dalam perjalanan ke Damsyik, kita tahu dia bertemu dengan Tuhan. Dia seketika itu diselamatkan dan menjadi orang percaya. Ya, tapi dia nggak bangkit lalu memberitakan Injil ke seluruh bumi. Butuh waktu untuk bertumbuh, berproses selama 10 tahun. Tuhan membentuk karakter Paulus. Paulus membentuk belajar mengenai Injil. Dan Tuhan membentuk hati Paulus dan bekerja di dalam hatinya untuk mempersiapkan misi yang besar untuk dilakukan Paulus. Jadi nggak langsung pelayanan besar-besaran. Semua itu perlu proses bertumbuh dan tidak ada yang instan. Dari cerita ini kita bisa lihat
di balik semua ini diawali dengan inisiatif Tuhan yang datang ke Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 3b, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, sehingga terjadinya perubahan hidup dalam Paulus. Yang artinya ada bagian Tuhan dan ada juga bagian kita untuk taat. Sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan sejati, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Roma 8 ayat yang 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam mengikuti Yesus, selain kita perlu berproses, bertumbuh, kita pun perlu memiliki respon yang benar. Saat Paulus dihampiri Tuhan, dia terjatuh dan tersungkur, dan dia langsung bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Kita bisa melihat dari seorang yang menganiaya orang percaya, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi murid yang taat. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-10. Maka kataku, Tuhan, kata Paulus, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi ini adalah respon Paulus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia waktu itu sedang bersaksi kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Jadi kita bisa lihat bahwa respon Paulus meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Dan saya juga mau ngajak kita untuk belajar dari perbandingan Raja Saul dan Raja Daud. Dua raja Israel yang sama-sama dipilih, diurapi, diberikan kesempatan sama Tuhan, tapi memiliki akhir cerita yang berbeda. Kita lihat persamaannya terlebih dahulu ya. Mereka mendapat kasih karunia yang sama. Mereka dipilih karena inisiatifnya Tuhan. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 9, Tuhan memilih Saul. Dan kita bisa melihat 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan memilih Daud. Mereka tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan serius di hadapan Tuhan. Tapi mereka memiliki respon yang berbeda pada saat diperhadapkan dalam permasalahan atau kesalahan. Kalau kita lihat Saul saat ditegur oleh Nabi Samuel, ia banyak cari alasan, menyalahkan orang lain, dan lebih berfokus kepada citra dirinya di depan banyak orang. Kita bisa lihat detailnya di dalam 1 Samuel 15 ayat 24-30. Ayat 24 dikatakan, aku telah berdosa, Saul berkata, sebab aku telah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, sebab aku takut kepada rakyat dan aku mengindahkan perkataan mereka. Jadi ayat 24 itu Saul mengakui dosanya disertai alasan, karena takut kepada rakyat. Dan kita juga tahu ya latar belakang dari cerita ini. Saul tidak taat sama Tuhan. Tuhan pengen bangsa Amalek itu dimusnahkan semuanya. Rajanya, hewan, dan semua yang mereka miliki. Tapi kita lihat Saul menyisakan Raja Agag, yaitu raja bangsa Amalek, dan hewan-hewan yang masih dibilang terbaik. Katanya sih untuk persembahan bagi Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan tuh sebenarnya nggak minta persembahan, tapi butuh ketaatan daripada Saul. Kita lanjut dulu ke ayat 25-26. Saul akhirnya ngaku dan minta ampun, tapi sebenarnya agar reputasinya pulih di depan banyak orang. Ampunilah kiranya dosaku dan kembalilah bersama-sama dengan aku, supaya aku sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi Nabi Samuel menolak. Aku tidak akan kembali bersamamu sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Dan Saul memohon dengan memaksa Nabi Samuel di ayat selanjutnya, 27-30. Katanya, hormatilah aku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Jadi Saul tuh lebih peduli dihormati rakyat daripada berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita dapat dari cerita Saul?
Saul kehilangan panggilannya bukan karena gagal dalam strategi perang, tapi gagal dalam ketaatan dan karakternya. Tuhan membentuk kita lewat setiap proses, tapi jika kita tidak memiliki ketaatan atau respon yang benar akan firman Tuhan, kita berpotensi menghambat pertumbuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita lihat Daud. Saat ditegur Nabi Nathan, ia berkata langsung, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel 12 ayat 13. Sedikit flashback. Sebelum Daud diurapi menjadi raja, dia adalah seorang gembala kambing domba. Dan setelah diurapi menjadi raja, dia pun gak langsung jadi raja. Ada masa transisi selama 15-20 tahun. Ya, dia diproses, dia dibentuk. Dan akhirnya sebelum dia menjadi raja bangsa Israel, dia diberikan kepercayaan dulu untuk menjadi raja atas Yehuda. Dan setelah itu, dia menjadi raja atas bangsa Israel. Ada proses yang Daud lewati, gak instan. Dalam proses tersebut, Tuhan membentuk kualitas hati Daud yang membedakannya dari raja yang lain. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa saat kita diproses, saat kita mau bertumbuh, kita perlu memiliki respon yang benar. Seperti Daud ketika dikoreksi oleh Nabi Nathan. Dia langsung merespon dengan benar. Gak ada pencitraan, gak ada alasan, gak ada pembelaan. Dia sungguh-sungguh langsung bertobat saat itu juga. Kunci pertumbuhan sejati bergantung pada respon hati kita kepada firman Tuhan. Tuhan kasih kesempatan yang sama bagi kita semua untuk bertumbuh. Tapi yang membuat orang terkadang stuck atau berputar-putar karena respon hatinya. So, 2 cerita ini kita bisa belajar ya. Yang pertama, pertumbuhan tidak ada yang instan. Kita perlu belajar terus-menerus panjang hidup kita. Dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan membantu dan membimbing kita. Dan yang kedua adalah kasih nyala yang harus menjadi dasar kita bertumbuh untuk mengenal Dia. Memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Dan yang ketiga, respon hati yang benar akan firman Tuhan menentukan pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sebagai informasi bagi kami, tapi menjadi kekuatan buat kami untuk melewati setiap proses yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, dan mampukan kami untuk belajar, memiliki respon yang benar akan firman Tuhan, dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.